adalah Honda Accord, sedan mewah flagshipnya Honda. Nah, si Accord ini sekarang udah masuk ke generasi ke-11 nih. Dan sekarang dia jadi makin mewah dan fiturnya makin banyak lagi. Tapi yang paling penting, si Accord ini sekarang di Indonesia tersedia dengan mesin hybrid. Yes, kayak CR-V juga. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal terbaru dari Honda Accord baru. Satu, generasi ke-11. Honda Accord jadi salah satu sedan tertua yang masih dijual di Indonesia ya. Karena generasi pertamanya dulu mulai dijual tahun 78 dan sekarang masuk ke generasi 11-nya di tahun 2023. Yes, alias sudah 45 tahun. Kita mengapresiasi sih ya, ketelatenan Honda masih terus memproduksi sedan legendarisnya ini meski tren makin kesini makin ngarah ke SUV ya. So, seberapa banyak sih dari kalian yang masih mempertimbangkan sebuah sedan dibanding SUV atau bahkan MPV deh? Sampaikan di kolom komentar ya alasannya. 2. Varian dan warna. Accord baru ini hanya tersedia dalam satu varian aja ya, Accord Ares e-HEV. Sedangkan pilihan warnanya ada 3, putih, hitam, dan merah. 3. Fitur sadis. Fitur Accord baru ini termasuk sadisnya. Lebih proper dibanding di CR-V yang menurut kita masih agak nanggung buat harga segitu. Yang paling canggih dulu ya, head unitnya. Layar sentuh 12,3 inci super lebar dan super sensitif gini nih. Oke, ini emang bikin kontrol volumenya jadi layar sentuh ya di sini. Tapi yang canggih adalah di Accord ini ada sistem Google built-in. Yes, jadi sistem Google terintegrasi berat ke sistem mobilnya, termasuk di head unit ini. Makanya kita bisa langsung buka Google Maps gini tanpa perlu sambungin HP. Bisa buka App Store buat lihat aplikasi khusus mobil, atau Google Assistant yang bisa kita minta tolong pakai kata-kata "Oke Google". Gini contohnya. Halo Google. Halo, apa kabar? Ini hari apa? Sekarang adalah hari Jumat. Oke Google. Honda Accord sekarang sudah generasi keberapa? Berikut beberapa informasi untuk Honda Accord keluar tahun berapa? Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, generasi pertama Honda Accord. Oke Google, arahkan saya ke Monas. Menavigasi ke Monumen Nasional. Canggih ya? Nope, Google built-in ini beda dengan kalian ganti sendiri head unit aftermarket berbasis Android ya. Dan yes, Google built-in ini artinya Accord ini selalu terkoneksi dengan internet. Tapi gimana dengan kuotanya? Siapa yang isi? Well, itu baru bisa kita detailin nanti ya setelah meluncur resmi dan ada keterangan lebih lanjut dari Hondanya. Lanjut, head unitnya ada wireless Apple CarPlay nih, jadi iPhone kita bisa dikoneksiin tanpa kabel dan nanti bakal muncul gini nih. Selain menu Google tadi, ada menu aliran daya, ini bisa kita cek detail kerja sistem hybridnya ya. Terus vehicle settings, ini bisa kita atur settings mobilnya banyak ya. Yang unik dulu, dari warna mobilnya yang di layar ini aja bisa kita ganti. Terus, driver assist system setup ini buat atur setiap fitur safety aktifnya dan fitur safety lain kayak driver attention dan sensor parkir belakang. Driving position setup ada buat aktifin memory position yang dihubungin sama kunci yang kita bawa dan easy entry exit buat mundurin jok driver pas kita mau keluar masuk. Di lighting setup ada buat aktifin adaptive driving beam, ada buat atur seberapa lama lampu interior nyala pas kita unlock, buat atur seberapa lama lampu eksterior mati setelah mesin kita tinggalin, dan buat aktifin lampu otomatis ketika wiper nyala. Individual settings ini buat atur parameter masing-masing di mode berkendara individual. Deflation warning system ini buat ngereset TPMS. Meter head-up display setup ini buat atur beberapa parameter di instrumen cluster dan head-up displaynya. Keyless access setup ini buat atur seberapa kencang bunyi bip-bip kuncinya, buat atur respon kedipan dan bunyi bip dari kuncinya, buat mati nyalain sistem remote engine start, dan di door setup ada buat atur auto door lock dan auto door unlock, mati nyalain walkway lock, dan spion lipat otomatis. Oke lanjut, general settings ini lebih ke settings head unitnya ya. Di sini ada wifi. Nah, mobil ini bisa jadi mobile hotspot atau bisa juga kita connect ke hotspot HP kita ya. Kamera ini buat ubah beberapa parameter lane watch dan kamera 360 derajatnya. Voice control buat atur Google Assistant atau Hey Siri. Di settings audio ada Bose Dynamic Speed Compensation. Ini buat otomatis bikin volume makin keras kalau kita jalan makin kencang dan sebaliknya. Plus ada penyesuaian kualitas suaranya juga ya. Dan ada Bose Center Point Surround buat simulasiin surround sound. Lanjut, menu trip computer ini buat lihat data berkendara mobilnya, USB buat play media, ambient light buat atur-atur ambient light kabin, dan experience selection ini buat atur fungsi knob experience selection. Nah, itu juga baru tuh ya, experience selection dial. Nih, knob raksasa yang persis ada di tengah-tengah mobilnya ini. Yes, di tengah sini ada layarnya tuh ya.
Dan dia bakal ngasih lihat animasi keren tuh ya waktu kita naik turunin AC-nya dan ngelakuin beberapa hal lain. Tapi dia ada fungsi lain juga nih. Jadi kalau kita puter, nah dia bakal nunjukin beberapa preset atau pengaturan cepat soal AC-nya yang bisa kita akses. Dan habis diputer, kalau kita mau pilih presetnya, tinggal ditekan aja knopnya. Di layarnya sini ada gambarnya sih preset apa aja yang lagi kita lihat. Tapi kalau kita belum hafal, bisa kita cek di layar head unitnya buat keterangannya ya. Auto yang putih ini itu buat set AC langsung ke temperatur yang disaranin sama sistemnya. Ini misalnya kita malas atur-atur ya, tinggal langsung mencet aja. Auto biru ini buat bikin temperatur AC di kabin lebih dingin sesuai anjuran sistem. Auto merah buat bikin temperatur AC di kabin lebih panas. Pendinginan cepat ini buat bikin kabinnya langsung heboh dinginnya. On off buat mati nyalain AC. Defrosting cepat buat nyalain fungsi defrost langsung. Tambahkan baru, ini bisa kita bikin tombol preset buat settings AC kita sendiri nih. Asik juga ya. Dan jam buat nampilin jam. Unik ya, di luar experience selection ini, di samping-sampingnya sebenarnya tetap ada beberapa tombol fisikal buat atur AC. Kayak buat naik turunin suhu kabin kiri dan kanan, buat defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Tapi kalau kita mau buka settings AC komplitnya, bisa langsung klik di head unit. AC-nya dual zone auto climate control ya, jadi suhu kiri dan kanan depan bisa dibedain. Dan ini kalau kita naik turunin suhunya, ambient light-nya bakal ikut berubah sesuai zona yang diubah-ubah ya. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Di belakang juga ada ventilasi AC gini ya, tapi kontrolnya ikutin dari yang depan. Kayak di CR-V juga, di Accord ini ada head-up display ya. Di sini 11,5 inci ukurannya dan dia berwarna. Dan bedanya dari CR-V, dia bisa langsung diatur-atur dari scroll wheel di setir sebelah kiri sini nih buat aturnya. Selain munculin speedometer dan kompas, dia juga bisa munculin menu tambahan tuh kayak teleponi, setel media dari USB dan Bluetooth, perpanjangan dari CarPlay dan Android Auto, dan beberapa lainnya lagi ya. Dari MID kita bisa atur brightness, naik turun, dan diputer-puternya. Lanjut ya, sekarang jadi ada panoramic sunroof nih. Nice nih ya, di sedan gini jadi ngasih kesan kabin yang lebih lega. Spion tengahnya auto dimming nih, jadi kalau kena silau dari belakang kacanya bakal meredup sendiri. Sound systemnya premium dari Bose. Ada 12 speaker termasuk center speaker di depan ini. Nice ya. Dan Accord juga tetap ada active noise cancellation buat ngurangin road noise dan suara dari luar dengan memproduksi suara lewat speaker yang punya frekuensi berlawanan ya. Yang baru lagi, Accord ini dapat fitur digital kini. Ini bagian dari Honda Connect ya, tapi dia memanfaatkan Bluetooth dan bisa bikin HP kita full jadi kunci mobilnya. Jadi kita bisa tinggalin kunci dan hanya bawa HP kita aja buat buka kunci mobil dan nyalain mesin mobilnya dan jalannya. So beda nih ya sama CR-V yang Honda Connect-nya bisa nyalain mesin, tapi dia sebatas buat angetin mesin dan dinginin kabin aja. Di CR-V karena nggak ada digital key-nya, jadi ya tetap harus bawa remote-nya kalau mau jalan. Nah di Accord ini remote kuncinya bisa kita tinggalin ya, berkat ada fitur digital key ini. Ya kayak Bluetooth key-nya Wuling lah ya. Mantap. Lanjut, instrumen clusternya full TFT LCD 10,2 inci gini. Ini ada beberapa tema yang bisa dipilih dari MID-nya ya. Round yang kiri kanannya bulat-bulat gini, oval yang lebih flat gini, minimal yang kayak oval tapi infonya jauh lebih sedikit, dan cruise yang kayak round di mode biasa tapi jadi oval begitu cruise controlnya dinyalain. Nah, ambient light yang di pinggir instrumen clusternya itu bakal jadi merah kalau lagi masuk mode sport dan jadi putih di sisa mode lainnya. Dan kalau menu di tengahnya lagi ada gambar mobil ini, kalau kita injak rem atau nyalain lampu sein atau lampu jauh, animasi mobilnya bakal bereaksi serupa nih ya. Oke, menu di tengahnya kalau mau diganti-ganti pakai scroll wheel di setir sebelah kanan sini ya. Isinya ada layar sensing tadi, layar energy flow yang bakal ngasih lihat sistem kerja hybridnya, range and fuel buat ngasih lihat sisa jarak berkendara, konsumsi rata-rata, konsumsi real time dari trip A dan trip B, speed and time buat kasih lihat kecepatan rata-rata dan total waktu yang udah ditempuh dari trip A dan trip B, audio buat kasih lihat media yang lagi diputer, navigation buat ngasih lihat layar besar di tengah kayak pakai Google Maps gitu ya, driver attention level, indikator seat belt, safety support buat shortcut mati nyalain beberapa fitur safety, no content buat kosong aja, atur brightness, terus ada buat atur head-up display, buat atur stability control, dan buat atur tema instrumen cluster. Lanjut, inputnya di depan sini ada 2 USB port Type-C. Di dalam laci konsol tengah ada 1 power outlet, dan di belakang ada tambahan 2 USB-C lagi. Di depan ada wireless charger ya, HP kalian yang C standar tinggal ditaruh aja, dan bakal ke charge. Ada tombol juga buat matiin wireless chargernya ya, seandainya tempat ini mau dipakai buat naruh barang lain gitu. Lampunya otomatis, dan di ujung tuas lampu sini ada tombol buat aktifin lane watch ya. Wipernya juga otomatis. Di ujung tuasnya sini ada buat aktifin kamera 360 derajat. Setirnya sebelah kiri ada buat atur track, volume, voice command, dan head-up display. Sedangkan yang kanan ada tombol buat atur adaptive cruise, lane keeping, dan instrumen clusternya. Ada pedal shift di belakang setir tapi fungsinya buat atur level regenerative brakingnya ya. Jendelanya keempat-empatnya auto up and down, nice ya.
Lanjut, kuncinya kayak gini nih ya. Tentunya ada passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya dan tinggal grab bagian dalam handle pintu ini. Kuncinya langsung kebuka sekaligus spionnya juga kebuka. Buat kunci lagi tinggal tap alur ini aja dan kekunci plus spionnya juga ngelipat lagi. Spion kelipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari head unit ya. Kalau mau lipat manual, klik tombol yang ini. Buat mati nyalain mesinnya, pakai tombol start stop mesin ini ya. Ada walkway lock juga, jadi kalau kita habis keluar mobil dan tutup pintu driver plus bawa kuncinya, pas kita jauhin mobilnya nanti mobilnya bakal kekunci otomatis. Dan remote ini juga bisa dipakai buat buka semua jendela plus sunroofnya ya. Kalau klik tombol unlock 2 kali dan tahan, ini buat keluarin udara panas di dalam mobilnya. Sedangkan buat tutup lagi tinggal diganti pakai tombol lock aja. Ada remote start engine juga nih. Ini bisa nyalain mesin mobilnya dari luar mobil cuma pakai remote-nya aja ya. Caranya klik tombol kunci dan klik plus tahan tombol paling bawah ini sekitar 5 detik dan AC-nya nyala. Sedangkan mesinnya nyala atau enggak tergantung baterainya ya. Tapi kita jadi bisa dinginin kabin mobilnya sebelum kita masuk ke mobil dulu. Rem parkirnya elektrik, tarik buat aktifin dan dorong sambil injek rem buat nonaktifin. Dan ada brake hold juga buat nahan rem otomatis kalau kita injek remnya sampai berhenti. Jadi buat nahan berhenti kita supaya nggak usah injek pedal remnya terus-terusan ya. Joknya selain yang penumpang depan elektrik 8 arah dan yang driver elektrik 8 arah plus lumbar 4 arah, yang driver juga dapat 2 memory seat gini ya. Oke lah. Dan terakhir, Accord juga dapat sistem telematics Honda Connect ya, yang pada dasarnya kita bisa mantau status mobil dan mengontrol mobilnya langsung dari smartphone kita dari manapun selama ada koneksi internetnya. Fungsinya banyak ya, dari cek status dan diagnostik, kontrol mobil kayak mati nyalain mesin, AC, buka kunci, terus ada cek posisi mobil, ada geofencing, dan bahkan juga bisa nelpon emergency service kalau mendeteksi kita terjadi kecelakaan. Dan yang unik di Accord ini, sistem deteksi kecelakaannya ada fungsi light accident detection. Jadi, bukan cuma bakal otomatis nelpon operator emergency kalau airbag kita ngembang aja, tapi ada vibration sensor juga yang kalau terjadi tabrakan tanpa airbag yang ngembang pun bisa terdeteksi ya. Karena terintegrasi digital key juga, jadi ada fitur buat diingetin nih pas kita jauhin mobilnya, misalnya masih ada jendela kebuka atau enggak, mobilnya udah dikunci atau belum. Oke sih ya overall. Yang agak kita sayangkan gak ada ventilated seats atau pendingin jok depannya. Kray belakang elektrik juga gak ada. Atau di balik armrest tengah ini gak ada tombol-tombolan buat atur entertainment system di depan. Tapi segini pun termasuk sadis ya yang didapat. 4. Safety sangat lengkap. Fitur keselamatan Accord baru ini termasuk sangat-sangat lengkap nih. Safety standarnya dulu ya. Airbagnya ada 8 ya. 2 airbag depan, 2 airbag lutut depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nice. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakang cakram solid ya. Tentunya sistem rem ABS, EBD dan brake assist-nya komplit ya. Ada stability control atau di sini disebutnya vehicle stability assist. Ini buat nonaktifin atau nurunin fungsinya dari MID ya. Ada motion management system yang bisa bikin beloknya lebih tajam ya dengan memainkan tenaga mesin dan rem saat terdeteksi sedang menikung. Ada hill start assist juga yang bakal nahan remnya beberapa detik di tanjakan pas kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot. Kap mesinnya ada sistem pop-up hood yang bakal naikin ujung belakang kap mesinnya sejauh 10 cm kalau terjadi tabrakan biar memperingat tingkat cedera pejalan kaki yang nabrak ya. Ada driver attention warning ya yang bisa ngasih peringatan seandainya tingkat konsentrasi nyetir kita udah rendah yang kelihatan dari gaya berkendara yang mulai meleng-meleng. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik ya yang terintegrasi plus di depan ada 4 titik lagi. Dan ini ada indikatornya langsung di head unit dan di MID-nya dan bisa dimati nyalain dari head unit juga. Nah, gak kayak CR-V, di Accord kameranya ada banyak nih. 1 kamera di depan, di masing-masing spion juga ada dan 1 di belakang. Jadinya ngasilin gambar 360 derajat gini atau Honda nyebutnya multi view camera system. Angle-nya juga ada beberapa ya. Dan ini bisa diaktifin juga kalau kita klik tombol yang di ujung tuas wiper ini. Maksimal 25 km per jam ya buat pakai sistem ini. Dan ada tambahan 1 kamera ini yang beda di spion kiri. Ini buat sistem Honda Lane Watch ya, buat ngelihat sisi buta kita sebelah kiri. Ini bakal aktif kalau kita nyalain lampu sein ke kiri atau kalau tekan tombol ini di tuas lampu ya. Di MID ada indikator seatbelt seluruh penumpang ya. Dan tentunya di kedua jok belakang ada dudukan ISOFIX buat jok bayi. Dan sisanya fitur safety aktif Honda Sensing ya, yang bisa bantu buat mendeteksi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan mencegahnya. Ini manfaatin kamera di balik spion tengah ini dan radar yang sembunyi di balik emblem depannya ya. Pertama ada Adaptive Cruise Control yang bisa nahan kecepatan konstan dari cruise controlnya dan bisa ngeset jarak buat dipertahankan sama mobil di depan kita. Jadi kalau mobil depan ngerem, kita juga bakal ikut ngerem otomatis. Dan pas mobil depan jalan lagi, kita juga bakal jalan lagi sampai kecepatan yang udah kita set tadi. Ada Low Speed Follow ya, yang artinya Adaptive Cruise-nya bisa aktif sampai mobil depan berhenti dan jalan lagi. Lanjut, ada CMBS atau Collision Mitigation Brake System yang pada dasarnya bisa mendeteksi kalau ada kemungkinan mau nabrak mobil atau pejalan kaki di depan
kita. Nanti kita bakal dikasih peringatan. Dan kalau udah mepet banget tapi nggak kita rem juga, mobilnya bakal ngeremin otomatis. Lanjut ada Road Departure Mitigation yang bisa ngasih peringatan dan koreksi setir kalau terdeteksi kita mau keluar lajur. Dan ada Lane Keeping Assist System yang ngebuat setirnya gerak terus-terusan supaya kita selalu ada di tengah-tengah lajurnya sambil bisa ngelepas setirnya buat waktu yang singkat. Ada Lead Car Departure Notification System nih yang bisa ngasih notifikasi kalau pas kita berhenti misalnya di lampu merah dan misalnya kita terdistraksi main HP atau apalah dan tiba-tiba mobil depan kita jalan. Nah, kita bakal dikasih peringatan yang ngasih tahu kita supaya jalan juga. Terakhir, ada Adaptive Driving Beam yang lebih canggih dibanding Auto High Beam standar ya. Jadi ini sistem yang bisa mati atau nyalain salah satu high beam aja yang ada di proyektor tengah-tengah lampunya itu ya. Yang sebelah kiri aja atau yang kanan aja. So, misalnya mobil atau motor yang berpotensi kena silaunya ada dari lawan arah kita. Nanti lampu jauh yang sebelah kiri bisa tetap nyala, sedangkan yang kanan tetap di lampu besar aja. Dan sebaliknya ya, dan bisa mati atau nyalain kedua proyektornya sekaligus, tapi lampu utama kiri kanannya tetap nyala. Termasuk lengkap ya. 5. Eksterior ala Amerika. Waktu kita pertama lihat foto Accord generasi ke-11 ini, kita pikir ini nggak bakal masuk ke ASEAN atau kalaupun masuk tampangnya mungkin dibedain gitu ya. Karena nggak kayak sebelumnya yang Jepang banget, yang generasi 11 ini kelihatan ke Amerikaan banget tampangnya. Jauh lebih kayak Acura dibanding Honda biasanya. Well, ternyata nggak lama kemudian Thailand dan Jepang bawa Accord ini lengkap sampai ke side marker orange di lampu depannya bola dipertahankan. Amerika banget ya jadinya. Anyway, dimensinya pun cukup bengkak ya. Panjangnya nyaris 5 meter dan akhirnya ngalahin Accord generasi ke-8 yang dulu sempat disebut full size Accord itu. Lebih panjang lebar dibanding Camry dan Mazda 6 juga ya. Detail depannya, mukanya kelihatan agresif banget ya. Lampunya dibuat menipis gini nih dan langsung nyambung dengan frame luar grillnya yang hitam gini. Grillnya sendiri kayak XXX gitu ya isinya. Lengkap dengan emblem RS karena sekarang Accord yang masuk ke Indonesia pun jadi varian RS. Oh iya, kalau intip ke dalamnya ada active shutter grill tuh yang bakal ngebuka kalau butuh pendinginan lebih pas AC dan mesinnya nyala ya, dan bakal tutup di waktu lainnya. Radiator grillnya pun dibuat lebar banget ya dan dibuat nyambung terus sampai ke ujung yang ngasih kesan agresifnya itu. Dan di ujung kiri kanannya ada panel silver gini yang ternyata berlubang beneran ke ujung ban depannya buat turunin turbulensi di area depan situ. Oh, dan kap mesinnya panjang banget tuh ya. Detail lampu depannya full LED ya, di area LED, lampu besar LED yang reflektor paling luar dan dalam, lampu jauh LED proyektor yang tengah, lampu sein LED sekuensial yang gantiin diarelnya, dan ada cornering light yang Honda sebut active cornering light. Ini bakal nyalain lampu kecil di sisi dalam ini buat nerangin sisi samping mobilnya. Kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ atau kalau belokin ban ke arah situ pas jalan di kecepatan rendah ya. Nice. Sampingnya, meskipun depan belakangnya berubah total, tapi dari samping sini masih ada sisa dari Accord Gen 10 nih ya. Lekukan atapnya yang gak patah tiba-tiba ke jendela belakang, tapi turun secara perlahan dengan halus sampai ke pintu bagasinya. Velgnya 5 spoke segini nih, dual tone 18 inci. Mungkin karena varian RS jadi ngejar motif agak sporty gini ya, makanya kesan mewahnya agak kurang menurut kita. Sedangkan bannya 235/45 R18 ya. Spionnya ada di pilar A dan dibuat hitam gloss karena RS, sedangkan pilar B-nya dibuat hitam gloss juga dan sepanjang atas jendelanya ada list chrome-nya ya. Yang cukup unik di atapnya nggak ada karet di kiri kanannya nih, karena Honda bilang pakai teknologi laser brazing buat bikin garis yang lebih smooth kayak gini. Ada lampu nih di balik handle pintunya buat nerangin sisi ini kalau kita buka kuncinya. Dan kalau kita buka pintunya, di bawah pintunya juga ada lampu buat nerangin sisi jalan bawahnya ya. Belakangnya udah nggak pakai model lampu ala capit kepiting lagi ya. Sekarang set lampunya digabung semua di housing smoke-nya itu, jadi kayak satu belt yang lebih tegas. Karena RS jadi ada ducktail-nya ala-ala yang hitam ini di atas. Dan karena hybrid jadi ada emblem EHEV ini dan emblem Hondanya jadi kebiru-biruannya. Bumper bawahnya pun dikasih hitam gloss gini. Sedangkan knalpotnya ngumpet di kanan bawah dan antenanya pakai model sirip hiu hitam gini. Detail lampu belakangnya juga full LED ya. Lampu malam LED yang panjang, lampu rem LED, lampu sein LED sekuensial dan lampu mundur LED. Interior modern. Interiornya Accord baru ini kelihatan lebih menonjolkan aura modernnya ya dibanding approach mewah elegan kayak di Camry atau Mazda 6 gitu. Apalagi varian RS ini ngebuat interiornya jadi full gelap gini nih.
Yes, tema simpel kayak interior Honda kebanyakan tetap di bawah, yang dipertegas garis horizontal memanjang itu di dashboardnya. Yang di sini dibuat kayak jaring XXX gitu ya, dan mengintegrasikan ventilasi AC-nya yang unik gini nih kalau dioperasiin. Tapi di sini banyak sentuhan yang bikin modernnya lebih kentara dibanding model Honda-Honda lainnya. Kayak head unit floating ini yang luar biasa besar ya, 12,3 inci. Dan dome panel instrumen clusternya yang seamless, gak kayak afterthought gitu. Dan knob experience selection dialnya yang kelihatan cocok banget di tengah-tengah dashboardnya itu. Paling keren sih ada ambient lightingnya ya di tengah dashboardnya, yang katanya kenapa nggak dibuat sampai ujung, itu biar nggak ada refleksi berlebihan di kaca. Terus ada di pintu depan dan di pintu belakang juga, dan di panel konsol tengah ini. Dan ini ambient lightnya bisa diganti-ganti cukup banyak nih pilihan warnanya di head unit, yang bisa monokrom atau yang bisa otomatis juga. Dan bahkan kalau AC-nya lagi kita naik turunin, sisi yang lagi dipanasin bakal jadi merah, dan yang lagi dinginin bakal jadi biru. Atau kalau kita buka pintunya, dia bakal jadi kuning gini. Nice ya ini. Pemakaian bahan termasuk oke ya. Bagian paling atas dashboard soft touch ya, empuk. Di bawahnya sedikit ada lapis kulit yang agak keras, dan di bawah panel horizontal panjangnya ada lapis kulit empuk yang berjahitan merah gini. Di pintu juga sama ya, yang paling atasnya soft touch, di bawahnya lapis kulit yang empuk, di tengahnya lapis kulit, dan dibuat sandaran tangannya juga lapis kulit berjahitan merah. Pintu belakangnya agak beda dikit nih, soalnya di paling atasnya ada plastik karena ini buat casing sunshade-nya ya. Di bawahnya sedikit baru ada soft touch, bawahnya lapis kulit, tengahnya lapis kulit, dan buat sandaran tangannya lapis kulit yang ada jahitan merahnya. Konsol tengahnya pakai panel yang kayak ke karbon-karbonan gitu, sedangkan kiri kanannya dilapis kulit yang ada jahitan merahnya juga. Setirnya bentuknya kayak di CR-V ya, tentunya dilapis kulit dan jahitannya merah gini. Sedangkan ini joknya nih, kelihatan luar biasa nyaman ya, jok depannya. Supportnya termasuk gede banget dan dilapis kulit yang ada jahitan-jahitan merahnya di pinggirnya. Oke sih, ini cukup ngasih kesan mahal. Sedangkan ini jok belakangnya, kayak biasa ya model sedan eksekutif yang support kiri kanannya emang lebih digedein, jadinya ngasih kesan yang lebih kecil buat yang di tengahnya. Ada jahitan-jahitan merahnya juga nih di tengah-tengahnya. Sayangnya nggak ada kray jendela paling belakang yang elektrik ya, sesuatu yang biasanya dicari di sedan eksekutif gini. Tapi jendela belakang samping masih dapat kray manual gini sih, jadi not bad lah ya. Detail lain di dalam, lampu kabinnya di depan ada 2 titik nih, LED, elektrostatik Honda nyebutnya, karena tinggal disentuh aja ya buat nyalainnya. Di belakang ada 2 ya, di kiri dan kanan, sama elektrostatik LED juga alias tinggal sentuh aja. Pegangan tangan plafonnya di depan selain ada di sisi penumpang juga ada di sisi driver, dan di belakang yang kanan dapat gantungan baju gini ya. Sun visornya kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya, dan dalamnya ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampu LED-nya. Dan kalau kita kesampingin ini bisa di-extend gini nih buat nutupin matahari dari samping. Dan pedal gas, pedal rem plus pad kakinya semua dikasih metal-metal gini. Tapi gimana sih rasa duduknya? 7. Konfigurasi jok. Buat masuk ke dalam, buka pintu depannya termasuk berat nih. Nice, sudut bukanya juga lebar banget ya. Nah, napak ke dalamnya termasuk rendah nih. Nggak sampai serendah sedan Eropa tapi rendah lah ya. Nah, Accord ini ada easy entry exit ya. Jadi pas kita masuk dan nyalain mobilnya, jok mobilnya bakal langsung maju ke posisi terakhir kali ya. Sedangkan pas mobilnya kita matiin dan kita buka pintu drivernya, jok mobilnya bakal mundur lagi supaya kita lebih gampang keluar masuknya. Ini bisa kita mati nyalain dari head unitnya. Oke, posisi duduk ya, kalau kita set ke paling rendah termasuk rendah sih ya. Sekali lagi nggak sampai serendah di Mercy BMW yang sampai turun banget. Tapi udah enak sih, ini ergonomis banget. Nah, enaknya dashboardnya juga agak rendah, jadi kita ngelihat keluarnya masih cukup jelas. Sedangkan visibilitas ke sampingnya standar aja ya, karena spionnya masih di pilar A, meski emang pilarannya ini cukup tipis ya. Pengaturan jok drivernya elektrik ya, 8 arah, artinya ketinggian depan dan belakangnya bisa diatur. Dan ada pengaturan lumbar juga 4 arah, plus ada 2 memori juga ya. Nice, sedangkan penumpang depannya juga elektrik 8 arah juga, tapi tanpa ada pengaturan lumbar. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin ya, nggak bisa maju mundur. Tapi posisinya udah enak sih, ini kepala kita sama sekali nggak ngedangak kalau mau sandaran sambil nyetir. Mantap, ruang kepalanya masih cukup aman meski kepotong sunroof, dan panoramic roof-nya ngasih kesan lebih lega ya. Sandaran tangan di tengah sini besar banget dan dilapis kulit nih. Ini nggak bisa maju mundur tapi masih bisa lah buat sandaran sambil nyetir gini. Buat sandaran tangan di pintu juga dilapis kulit ya, jadi empuk. Seatbeltnya bisa diatur naik turun, setirnya tilt dan teleskopik manual ya. Dan sandaran kaki kiri driver bukan cuma ada gundukannya, tapi ada padnya yang dilapisin metal-metal gini nih. Sekarang kita ke belakang. Oke, buat masuk ke belakang, pintunya masih berat juga nih, mantap. Sudut bukanya pun masih termasuk lebar banget, tapi nggak selebar CR-V yang hampir sampai 90 derajat ya. Nah, karena atapnya agak turun gini, jadi pas masuk kepala kita harus agak nunduk ya.
Posisi duduk belakang sini lebih tinggi dibanding depan ya pasti. Nah yang kita suka, dudukan joknya enak banget nih buat paha kita. Nopangnya sempurna ya, sudut dan panjangnya. Jadi bener-bener nyaman nih. Dan emang masih jadi salah satu kelebihannya si Accord ini di line-up Honda. Nice ya. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya termasuk luas banget ya. Apalagi kalau duduk di sebelah kiri sini nih. Kita bisa majuin jok penumpang depannya langsung dari belakang dengan klik tombol di sini. Dan kalau dimajuin mentok gini, kita dapat ruang kaki yang hampir unlimited. Jadi bisa duduk ala bos gini. Mantap. Balik lagi, ruang gerak sepatunya pun aman ya. Headrestnya adjustable yang kiri kanannya, yang tengah dikasih headrest fix aja. Posisi jok ini fix ya, sandarannya nggak bisa diatur-atur, cukup relax sih. Tapi sayangnya dia nggak bakal serelax di CR-V gitu, yang recline-nya bisa direbahin lagi. Ruang kepalanya masih ada, tapi udah agak sempit dan not bad nih karena ada panoramic sunroof, jadi dapat pandangan lebih oke pas lihat ke atas ya. Sandaran tangan pintu dilapis kulitnya jadi empuk dan di tengah juga ada armrestnya kayak gini nih. Jatuh juga nih ya modelnya. Di kacanya ada sunshade-nya nih ya, manual tapi ngasih privasi lebih lah ya, oke. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya ngelangkahnya agak sulit ya karena gundukan dan konsol tengahnya. Lantainya di tengah sini masih tinggi ya, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan tengah joknya lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih empuk nih. Nah, sandarannya lebih maju dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Dan meskipun ada headrestnya, tapi karena fix dan rendah, jadi kita masih harus ngedangak gini ya kepalanya. Dan ruang kepala di sini lebih mepet lagi dibanding di kiri kanannya. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik ya. 8. Bagasi dan storage. Buka bagasi Accord bisa pakai tombol di remote sini nih. Nah, langsung angkat ya pintunya. Bisa pakai tombol di dalam sini juga, atau bisa juga pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di bawah sini dan pintunya kebuka. Nah, ini bagasinya ya. Kapasitasnya bertambah cukup banyak, tapi emang karena sekarang dia kehilangan ban serep ya. Bibirnya cukup lebar nih, agak menyempit aja di bawahnya. Nah, jarak bibirnya dari tanah nggak terlalu tinggi ya. Jadi buat masukin barang besar harusnya angkatnya nggak terlalu sulit. Dan jarak bibirnya dari lantainya cukup tinggi nih. Oke, detailnya di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa ya. Paling adanya gantungan barang belanjaan aja, maksimal 3 kg tuh. Di sebelah kanan juga nggak ada apa-apa, adanya gantungan belanjaan yang sama. Daerah depan bagasinya kayak gitu tuh ya, nggak ada apa-apa. Di bagian atasnya kebuka gini ya, dan ada satu lampu LED buat nerangin bagasinya. Oke, lantai tengah ke kiri kanannya agak sedikit naik ya, nggak terlalu rata. Dan di bawah lantainya yang bisa dilipat-lipat gini, itu udah nggak ada ban serep sekarang. Gantinya ada kompresor ban dan cairan penambal ban. Dan di bawahnya lagi nggak ada apa-apa ya. Nah, bagian tengah jok belakangnya ada pass-through mungil kayak gini nih buat masukin barang atau ambil barang dari ruang kabin ya. Atau kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat. Tarik dulu ininya nih, terus kita buka joknya dari belakangnya. Nah, kapasitas bagasi jadi jauh lebih panjang gini. Ada gundukan sedikit ya dari belakang ke depan, jadi kalau mau geser barang, dorongnya harus pelan-pelan. Tapi emang kalau dibuka kayak gini, kita jadi nggak bisa duduk di belakang sama sekali. Nah, tutup bagasinya manual ya, dikasih handle di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Mesin hybrid. Accord di Indonesia sekarang hanya tersedia dengan mesin hybrid aja ya, alias kombinasi mesin bakar yang ditenagain sama bensin dan motor listrik yang ditenagain sama baterai. Dan mesin hybrid yang dipakai mirip banget kayak yang dipakai di CR-V hybrid juga ya. Sistem hybridnya disebut Hybrid Dual Motor IMMD atau Intelligent Multi-Mode Drive. Nah, isi mesin ini pertama ada motor listrik besar. Tenaganya 181 HP atau 184 PS dan torsinya 335 Nm. Dan ini nyambung langsung ke ban via reduction gear ya. Jadi bisa gerakin bannya langsung. Yang kedua ada motor listrik lagi tapi yang berfungsi sebagai generator. Tenaganya nggak disebutin ya karena hanya berfungsi sebagai regenerator aja. Dan ini nyambung ke motor listrik pertama tadi dan ke mesin bensinnya. Kedua motor ini langsung tersambung sama drive shaft mesin bensinnya ya, alias tanpa perantara transmisi. Yang tenagain motor ini dan yang diisi generator ini ada baterai lithium ion yang posisinya ada di bawah jok belakang. Kapasitasnya belum disebut ya, mungkin aja 1,06 kWh kayak di CR-V baru.
baterai ini nggak bisa kita charge pakai colokan ya, dia bakal ke-charge otomatis sama mesin bensinnya yang muterin generator. Nah, mesin bensinnya sendiri adalah mesin 2000 cc dengan Atkinson cycle. Tenaganya 143 HP atau 145 PS dan torsinya 179 Nm. Ini sedikit lebih kecil dibanding mesin yang di CR-V hybrid ya. Dan dia selain nyambung ke generator dan motor tadi, mesin ini juga nyambung ke ban via clutch, langsung pakai fixed gear ya, so nggak ada transmisinya. Nah, struktur dua motor tadi, clutch, dan segala gear-gearnya itu Honda sebut sebagai ECVT. Yes, so ECVT ini artinya bukan transmisi CVT beneran ya. Tapi karena ketika komponen-komponen tadi pas lagi bekerja itu karakternya dibuat mirip kayak mobil bertransmisi CVT, so disebutnya ECVT ya. Anyway, tenaga kombinasi dari sistem ini 204 HP atau 207 PS. So dia lebih besar dibanding tenaganya Accord Turbo sebelum ini ya. Dan yang jelas bakal jauh lebih irit. Nah, kita sempat jelasin nih cara kerja sistem ini lebih detail di review first impression CR-V hybrid. So, kalian cek review itu ya kalau pengen tahu lebih dalam soal sistem kerjanya. Ada mode berkendara yang bisa kita pilih nih, Econ, Normal, Sport, dan bedanya sama di CR-V, di Accord ini ada tambahan mode individual. Ini ada beberapa aspek yang bisa kita set satu persatu ya, jadi lebih sesuai sama preferensi masing-masing. Dan di Accord juga ada tombol EV ini. Kalau diklik kita bisa pilih mode auto, ini buat full percayaan ke mobilnya ya, buat atur kapan EV mode-nya nyala. Terus ada mode EV, nah ini buat diprioritasin ke EV mode ketika baterainya cukup ya. Dan kalau ditahan 2 detik tombolnya, bakal masuk ke mode charge. Di mode charge ini mesinnya bakal nyala selama mungkin buat nge-charge baterainya sampai keisi ke 9 bar alias hampir full. Tujuannya supaya setelah itu kita bisa maksimalin mode EV-nya ya. Misalnya pengen kita pakai pas masuk kompleks bener-bener nggak nyalain mesin bensinnya sama sekali gitu ya. Dan ada regenerative braking juga nih, yang ketika kita lepas pedal gasnya itu bakal memelankan laju mobilnya sembari isi baterainya sedikit. Nah, level sekuat apa regen brakingnya bisa diatur dari pedal shift di belakang setir ini. Ada 6 levelnya. Dan Accord ini penggerak roda depan ya. Seberapa irit? Tunggu sampai setelah kita bisa cobain langsung ya. 10 detail-detail lain. Kayak CR-V baru dan Accord sebelumnya, Accord baru ini pun diimpor oleh CBU langsung dari Thailand ya. Bensin ya, buka kapnya tinggal langsung pencet aja ya. Nah, nanti langsung kelihatan tuh rekomendasi BBM yang dipakai. Minimal pakai RON 90 atau sejenis Pertalite dan Revo 90 gitu. Not bad ya, mesin canggih gini masih bisa naguk bensin murah. Sementara karena kita naikin video ini sebelum mobilnya meluncur, makanya kita belum dapat info soal program garansi dan servisnya. Tapi harusnya sih sama kayak CR-V hybrid ya, yang diimpor dari Thailand juga. Kayak garansi umum 3 tahun atau 100.000 km, garansi baterai lithium 8 tahun atau 160.000 km, dan dapat gratis biaya servis jasa 4 tahun atau 50.000 km. Nanti kalau ada yang beda, kita sampein di kolom komentar ya. So, kalau kalian salah Honda Accord baru ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel dan video kayak gini. See you next time.